Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ya Bapak Ibu, sekarang kondisinya kan sedang genting loh Bapak Ibu itu. Ibnu Abbas radhiyallahu an itu pernah sampai nggak bisa tidur. Gara-gara apa? Gara-gara beliau mendengar kabar bahwa ada bintang berekor. Jadi ada orang-orang ramai melihat bintang berekor. Akhirnya sahabat Nabi ini tidak bisa tidur sampai pagi. Kenapa? Karena setelah bintang berekor itu, maka asap-asap akan mengetuk pintu-pintu. Ya, artinya apa? Dukhon. Ya, dukhon itu ada di surat Ad-Dukhon. Ya, nanti Bapak Ibu dilihat di ayat 10 dan 11. Nanti dilihat Ad-Dukhon ayat 10 dan 11. Di dalam hadis dijelaskan Ad-Dukhon itu kurang lebih 40 hari 40 malam. Nah, sekarang apa kaitannya dengan sekarang? Ya, ini genting ini Bapak Ibu, makanya harus diingatkan ini semuanya ini. Ya, Bapak Ibu kalau lihat di TV itu kan rudal-rudal kalau malam kan kelihatan bintang berekor, betul nggak? Di TV itu, di YouTube, di TV itu jadi bintang kayak rudal-rudal itu kayak bintang-bintang berekor. Ya, kenapa saya tidak menyebutkan komet? Ya, karena kalau komet itu mungkin masih kita tidak tahu, masih lama mungkin ya. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi yang mirip komet itu bintang berekor itu tidak harus komet, tidak harus bintang jatuh, tapi itu rudal kalau malam itu seperti bintang-bintang berekor. Ya, jadi setelah nanti rudal ini sekarang kan sudah panas ini, sedang panas. Ya, setelah rudal ini saling membuat panas, ya orang-orang yang berseteru, ya, dan semuanya ini Bapak Ibu perlu diketahui negara-negara ini punya nuklir semua. Pakistan punya nuklir, India nuklir, Rusia nuklir, Israel nuklir, Amerika punya nuklir, Iran kemungkinan juga punya nuklir, ya, Cina punya nuklir, Rusia punya nuklir. Bapak Ibu bayangkan, nuklir zaman sekarang itu ratusan kali lipat bom atom Hiroshima Nagasaki. Kalau Bapak Ibu lihat Hiroshima Nagasaki itu bomnya kayak jamur ledakannya itu ya, buar kayak jamur gitu. Itu zaman dulu tahun 45 Hiroshima Nagasaki seperti jamur seperti itu, satu bom meledakkan Hiroshima Nagasaki itu. Sekarang ratusan kali lipat, bayangkan, ratusan kali lipat Hiroshima Nagasaki kekuatannya, dan banyak negara yang punya itu. Masya Allah. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Seandainya nanti panas ini kan, suasana panas, semuanya saling menggempur dengan nuklir Bapak Ibu, yang ratusan kali lipat Hiroshima Nagasaki, asapnya akan lebih dahsyat dari Hiroshima dan Nagasaki dan akan masuk ke atmosfer. Asap-asapnya akan masuk ke atmosfer Bapak Ibu, dan kalau satu negara kena bom muncul di mana-mana, diledakkan di mana-mana, berarti kan asapnya luar biasa, ledakannya luar biasa, ratusan kali lipat ledakan jamur itu ya, keluar kayak jamur asapnya itu, masuk ke atmosfer, menutupi atmosfer, jadilah gelap gulita, dukhon, 40 hari 40 malam. Tidak hanya gelap gulita,
Ini prediksi saya ya, bisa benar bisa salah. Kalau saya melihat hadis-hadis Nabi, melihat ayat Al-Quran Ad-Duhan ayat 10-11, dua 40 hari 40 malam asap nuklir itu menyelimuti bumi, jadilah gelap gulita 40 hari 40 malam. Dan di Ad-Duhan itu disebutkan ayat 10-11, asap-asap yang menjadi azab yang pedih. Coba nanti dilihat Ad-Duhan 10-11, ayat 10-11. Artinya apa? Ini bukan asap biasa. Nuklir ini radiasinya bisa mematikan, radiasi nuklir ini. Jadi ini bukan asap biasa, tapi dahsyat sekali. Dan inilah tanda-tanda akhir zaman. Makanya ini saya sebutkan di dalam judul kemarin waktu diminta bekal akhir zaman, karena sudah ada tanda-tandanya ini ya. Ini bisa benar bisa salah, ini prediksi saya berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, melihat kondisi saat ini. Wah, seperti itu. Nanti akan muncul Imam Mahdi. Ini di dalam hadis sahih banyak sekali disebutkan, sampai derajatnya itu mutawatir ya, karena banyak sekali yang meriwayatkan tentang Imam Mahdi. Prediksi saya ya, ini bisa benar bisa salah ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi. Nanti Imam Mahdi itu bersama Nabi Isa akan turun di Masjid Putih, Menara Putih di Damaskus. Bapak Ibu lihat, tahu Damaskus kan ya? Tahu Bapak Ibu? Halo, di mana? Suriah. Damaskus itu ibu kota Suriah. Siapakah sekarang pemimpin Suriah sekarang, Bapak Ibu? Ya, Muhammad Al-Jolani, disebut juga Ahmad Al-Syar'a. Ya, namanya Ahmad Al-Syar'a atau Muhammad Al-Jolani. Kok mirip? Nanti akan turun Imam Mahdi ya, mereka dari keturunanku, kata Nabi, namanya seperti namaku. Siapa nama Nabi? Muhammad atau Ahmad. Itu sebutan nama Nabi, Ahmad atau Muhammad. Dan Presiden Suriah sekarang ini yang baru seperti itu, orangnya soleh, Masya Allah. Dan Bapak Ibu tahu, di Suriah sebelum tumbangnya Bashar al-Assad ya, Ahmad Al-Syar'a atau Muhammad Al-Jolani ini baru ini loh saya sampaikan ke Bapak Ibu ya, baru kali ini, bisa mungkin jadi viral nanti ya. Wah, muncul Imam Mahdi. Ini prediksi saya, mungkin suatu saat Imam Mahdi adalah beliau, mungkin ya, tapi prediksi bisa benar bisa salah. Tapi yang pasti Imam Mahdi pasti nanti akan turun, akan datang ya. Dan Imam Mahdi itu dididik oleh Allah, telah dididik oleh Allah dengan berbagai macam peperangan. Dan Ahmad Al-Syar'a atau Muhammad Al-Jolani itu dididik oleh Allah dengan berbagai macam peperangan ya. Ini prediksi saya. Dan waktu di Idlib, Muhammad Al-Jolani atau Ahmad Al-Syar'a ini membuat pemerintahan Islami di sana. Waktu itu masih presidennya Bashar al-Assad ya, presiden yang kejam ya kepada kaum muslimin, Bashar al-Assad. Jadi beliau telah mendirikan pemerintahan Islam di Idlib. Ratusan faksi, bayangkan, ratusan kelompok pejuang, ada yang sekuler, ada yang komunis, ada yang dengan berbagai macam latar belakang perjuangan ya, ada yang mujahidin muslim ya, semuanya tunduk patuh dan dapat disatukan oleh Muhammad Al-Jolani menjadi satu, dan mereka tunduk dengan pemerintahan Islami yang ada di Idlib. Sekarang pun di Suriah banyak yang sudah bersatu di bawah kelompok faksi ratusan tadi dengan berbagai macam latar belakang, sampai komunis ada, sekuler ada ya, Islam juga ada, semuanya tunduk di bawah pemerintahan Islami Muhammad Al-Jolani atau Ahmad Al-Syar'a ya. Ini saya prediksi, saya sampaikan terbuka. Nanti kan apa, enggak bahaya kalau memang benar
calon Imam Mahdi nanti akan dikejar-kejar oleh musuhnya, tapi saya yakin pasti akan dilindungi oleh Allah SWT. Jadi tanda-tandanya sudah kelihatan. Ini tanda-tanda beliau berjuang ya. Sebelum kita masuk materi ya, karena materinya adalah bekal akhir zaman. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita nukil tentang Imam Mahdi ya. Ini baru beliau ya, yang saya prediksi ini seperti itu. Jadi beliau punya bakat untuk bisa menyatukan perbedaan umat yang luar biasa banyak di Suriah. Dan secara fisik, saya lihat tanda-tandanya secara fisik mirip. Dahinya lebar, hidungnya mancung, kulitnya putih, pahanya kurus. Saya lihat tuh, tak lihat kok pahanya kurus di foto video. Jangan-jangan ini calonnya ya. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu ya, karena ia sekarang sudah menguasai Damaskus. Damaskus itu ibu kota Suriah. Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di Damaskus, di Masjid Putih atau di Masjid Manara Al-Baida di Damaskus, dan sekarang beliau sudah ada di sana. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi ini kita sudah kelihatan di akhir zaman. Belum lagi tanda-tanda yang lain, Masya Allah. Jadi inilah Bapak Ibu, supaya kita saling mengingatkan, karena kita ini sudah mendekati tanda-tanda akhir zaman. Dan Bapak Ibu tahu, ledakan nuklir suatu saat nanti itu akan menghanguskan, menonaktifkan semua alat elektronik. Makanya negara-negara yang punya nuklir itu, mereka sekarang sedang berpikir nuklir yang kedua. Ya, maksudnya nuklir yang kedua itu, kalau mereka diserang nuklir, mereka masih bisa membalas. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah diserang nuklir, habis semuanya. Jadi mereka berpikir nuklir yang kedua, artinya bisa membalas dengan nuklir yang kedua. Kenapa? Karena seperti itu. Dan Bapak Ibu, saat nuklir itu meledak, hampir semua alat elektronik tidak berfungsi. Dan saat itu maka kaum muslimin dipimpin Imam Mahdi akan berperang dengan alat-alat kembali seperti awal. Ya, beberapa hadis seperti itu. Jadi kembali seperti awal, menunggang kuda, panah, tombak, dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena nuklir tadi, katanya penemu bom atom dulu waktu pertama kali menemukan bom atom, dia sudah berpikir. Siapa Bapak yang menemukan bom atom pertama kali? Einstein ya. Pertama kali menemukan bom atom, dia sudah berpikir, ya saya memprediksi nanti akan terjadi perang nuklir, ya tidak tahu perang yang keberapa. Dan setelah itu saya sudah tidak tahu lagi nanti berperang pakai apa, karena nuklir itu luar biasa sekali. Ya. Semoga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, lahir batin fid dunya wal akhir. Amin Allahumma amin. Ya itulah Bapak Ibu sekilas tentang prediksi-prediksi akhir zaman, melihat suasana yang saat ini yang lagi genting ya. Ini saya sedang mau bikin podcast tentang itu untuk mengingatkan manusia ya. Tapi masih belum sempat ya, ternyata sudah direkam di sini Pak. Mungkin bisa dipotong-potong videonya, karena ini betul-betul nyata, dan mungkin banyak orang yang tidak mengira ya, atau banyak orang yang mungkin tidak berpikir ke arah sini ya. Karena kalau dilihat dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis itu ya, sekarang ini sudah seperti itu, mendekati sudah. Saat tanda-tanda muncul, sudah rentetan akan muncul berikutnya. Dalam waktu tidak terlalu lama akan muncul berikutnya. Bapak Ibu tahu, kalau zaman saya waktu masih kecil dulu, kalau mau mancing, mau cari cacing, mungkin Bapak Ibu kalau dulu suka mancing, suka cari cacing gitu, biasanya rokok itu ya kan dari tembakau ya, dikeluarin semua, dikasih air, kemudian disiram ke tanah,
keluar semua cacing-cacingnya itu, cacingnya keluar semua. Ya dulu ya, sekarang Bapak Ibu radiasi nuklir, ya radiasi senjata-senjata mematikan saat ini itu akan mengotori bumi, ya seperti tembakau tadi mancing cacing tadi itu akan keluar cacingnya, dan nanti saat itu akan keluar dabbah, itu binatang melata keluar dari bumi karena terusik dengan senjata nuklir tadi. Ya itulah Bapak Ibu, ini sudah tanda-tanda. Di antara tanda-tanda kiamat tadi itu ada keluar dabbah, jadi binatang melata yang besar. Kalau dulu kan cacing ya kecil-kecil, nah sekarang ini besar. Karena apa? Karena radiasinya sangat besar, jadi binatangnya akan keluar. Bahkan Ya'juj Ma'juj pun juga akan terkena imbas dahsyatnya senjata nuklir. Ya itu diantara tanda-tanda besar kiamat, ya akan keluar Ya'juj Ma'juj, dabbah, kemudian dukhon, ya dan sebagainya. Ini saling terkait ini Bapak Ibu. Ya alhamdulillah, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah kita diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh Nabi tentang tanda-tanda akhir zaman. Meskipun ini hanya prediksi, tapi ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi yang pasti, ya, dabbah akan keluar, Imam Mahdi akan keluar, Nabi Isa akan turun. Itu yang sudah pasti. Ya, tapi prediksinya bagaimana? Itu bisa benar, bisa salah. Nah, kemudian apa yang perlu kita jadikan bekal kalau kita sudah di dalam kondisi akhir zaman? Ya. Kalau kondisi akhir zaman itu kan Bapak Ibu, kondisi Nabi diturun itu sudah kondisi akhir zaman sampai sekarang ini. Jadi yang pertama bekalnya adalah takwa. Jadi kondisi akhir zaman ini kondisi yang luar biasa. Salah satu senjata yang paling dahsyat adalah doa. Nah, ini makanya saya buatkan buku tentang zikir dan doa. Senjata yang paling dahsyat doa. Ya, kenapa? Salah satu senjata paling dahsyat itu salah satu yang dilakukan oleh Nabi SAW saat menghancurkan Ya'juj Ma'juj. Dengan apa? Doa. Nabi bisa berdoa pada Allah, hancur Ya'juj Ma'juj, mati semuanya. Kemudian baunya, bangkainya sangat menyengat gitu kan. Nabi Isa berdoa lagi, akhirnya dimakan burung, kemudian ada yang kena tersiram air hujan dan sebagainya, akhirnya bersih. Ya. Jadi dengan apa? Doa. Kembali kepada yang pertama, iman, takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Jika orang-orang yang mati itu bisa bangkit, bisa mengingatkan orang yang hidup. Dalam satu riwayat disebutkan, jika orang-orang yang mati di kuburan, ya kalau Bapak lihat kuburan, mereka bisa memberitahu kepada kita orang-orang yang hidup, maka ia akan berkata, bertakwalah, sebaik-baik bekal adalah takwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Mereka akan berkata demikian. Artinya apa? Artinya mereka tidak mungkin bisa bangkit memberitahu kita. Artinya apa? Artinya pesan mereka adalah seandainya mereka bangkit, takwa, bertakwalah, bertakwalah. Ya. Sekarang pengertian takwa. Nah, takwa itu ya menjalankan yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Ya. Semata-mata mengharapkan ridho Allah. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan bisa masuk surga dengan amal soleh kita, dengan ibadah kita, tapi kita bisa masuk surga dengan apa? Kasih sayang Allah. Makanya saat beramal soleh, beribadah, mengharap ridho Allah. Ya. Sebagaimana di dalam hadis tentang puasa, ya. Jadi imanan wahtisaban, beriman dan berharap. Artinya kalau Bapak Ibu beramal
ya Allah, aku mohon ridhomu ya Allah. Ngasih minum, ngasih makan, ridhomu yang aku harapkan ya Allah. Kasih sayangmu, ridhomu. Jadi Bapak Ibu, itu kesempurnaan amal soleh. Jadi saat Bapak Ibu, ibu-ibu berbakti sama suami, ridhomu ya Allah. Tidak nuruti emosi, tidak nuruti hawa nafsu, tidak ingin dipuji aku ya Allah, tapi ridhomu ya Allah. Bapak-bapak sabar saat diomeli istrinya, sabar ya Allah, ridhomu ya Allah. Bapak-bapak bisa mendahului minta maaf pada istrinya, meskipun mungkin bapak tidak salah, minta maaf pada istrinya ya berat mungkin, tapi karena ridho Allah yang dituju, ya Allah, ridhomu, kasih sayangmu ya Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan kasih sayang Allah, kecuali dengan ridho Allah. Jadi setiap beramal soleh, jadikan amal soleh kita berharap kasih sayang Allah, ridho Allah. Karena apa? Tidak mungkin kita beramal soleh yang banyak, tidak mungkin. Tidak mungkin kita beramal soleh seperti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tidak mungkin kita beramal soleh seperti sahabat-sahabat. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu an, aku cinta engkau ya Rasul, meskipun amalanku tidak bisa membandingi engkau, tapi aku berharap besok berkumpul dengan engkau ya Rasul. Dengan cinta tadi kita bisa bersama dengan Rasul di surga, meskipun amalan kita tidak bisa menyanyi amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita dengan cinta tadi berkumpul dengan Nabi di surga. Itu yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Juga disebutkan dalam hadis dengan sanad hasan, riwayat Tirmizi, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yubalikuni hubbaka. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu cintamu ya Allah, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah, dan mencintai amal-amalan yang mengantarkan kami untuk bisa mencintaimu ya Allah, yang mengantarkan kami supaya engkau bisa mencintaiku ya Allah. Itulah diantara doa Nabi di dalam hadis ya, salah satunya itu. Artinya apa? Kita cinta kepada Allah juga mencintai yang dicintai Allah. Cinta kepada Allah mencintai siapa saja yang mencintai Allah. Kita cinta kepada Allah mencintai amal-amal yang dicintai Allah, yang bisa menjadikan kita dicintai Allah SWT. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini tentang takwa. Yang kedua, taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Bapak Ibu, Masya Allah, kalau orang sudah dekat dengan Allah itu Bapak Ibu tidak akan khawatir. Tidak akan khawatir kalau hatinya sudah dekat dengan Allah, tidak akan khawatir. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah pemilik langit dan bumi. Kalau seseorang itu dekat dengan Allah, Masya Allah, seperti para Nabi dan Rasul itu sudah tidak kepingin apa-apa ya. Dan tidak kepingin seandainya gunung Uhud itu jadi emas, Nabi bisa berdoa minta gunung Uhud itu jadi emas, tapi Nabi tidak minta demikian. Kenapa? Kalau orang sudah dekat dengan Allah itu dan tidak butuh apa-apa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penolong, Allah pemilik langit dan bumi ya. Kalau sudah dekat dengan Masya Allah, dada ini lapang ya. Enteng dalam kehidupan ini kalau kita sudah dekat dengan Allah. Jadi kita perlu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita pada Allah dengan apa? Amal soleh, dengan hati yang bersih, dengan banyak zikrullah, berharap kepada Allah, dengan berharap kasih sayang Allah, berharap pertolongan Allah. Itu mendekat kepada Allah SWT. Termasuk yang kemarin itu kurban, itu adalah dalam rangka taqarrub ilallah. Kurban, bukan korban ya, kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian zikir dan doa ya, ini ada yang saya sampaikan nanti. Jadi itu yang dilakukan Nabi Isa saat menghancurkan Ya'juj Ma'juj ya. Dan yang membunuh Dajjal itu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian membaca Al-Quran secara umum,
khususnya 10 ayat awal atau akhir surat Al-Kahfi ya. Kamis malam atau hari Jumat. Kamis malam itu termasuk Jumat ya. Kalau bulan Qamariyah atau bulan Hijriah, habis maghrib itu sudah ganti hari. Kalau bulan Samsiah atau Masehi, ganti harinya jam berapa? 12 malam. Nah itu, kalau Qamariyah atau Hijriah itu habis maghrib sudah ganti hari. Jadi Kamis malam itu sudah Jumat. Sampai besoknya Jumat, sampai sebelum maghrib itu Jumat. Ya, itu bisa baca. Kalau kami di sana itu setiap ngaji sama tetangga-tetangga itu, kalau hari Kamis malam itu surat Al-Kahfi. Jadi Bapak Ibu, itu diantaranya surat yang perlu dibaca di saat akhir zaman. 10 ayat di awal atau di akhir, atau bagusnya sampai selesai surat Al-Kahfi. Kemudian amal soleh, Bapak Ibu, di saat Umar bin Khattab ya, ada seseorang yang mau menanam pohon ya. Disuruh Umar bin Khattab untuk langsung untuk ditanam. Meskipun besok kiamat, tanamlah meskipun kau tahu, tapi kan kita tidak tahu ya. Meskipun kita tahu besok ini mau kiamat, kita pegang tanaman. Apa kata Umar bin Khattab? Tanamlah, suruh nanam. Ini artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak? Pohon itu berbuahnya kapan? Lama kan? Betul nggak? Bisa bermanfaat melindungi orang dari panas, bisa bermanfaat buah-buahnya. Itu kan bisa bertahun-tahun. Betul ya Bapak Ibu ya? Tahunan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau misalnya besok kiamat, meskipun berbuahnya itu masih lama, besarnya itu masih lama, besok kiamat tanamlah. Artinya apapun yang terjadi, kita beramal soleh. Meskipun besok kiamat, ya Allah, sekarang aku masih bisa beramal soleh, masih bisa bersedekah, masih bisa sholat, masih bisa tahajud, masih bisa duha, masih bisa amal soleh yang lain, laksanakanlah. Tanaman yang manfaatnya masih lama saja disuruh nanam sama Umar bin Khattab, apalagi beramal soleh, apalagi menolong orang ya, bermanfaat bagi orang. Kemudian selanjutnya adalah menjaga hati. Menjaga hati ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Sekarang di akhir zaman itu tanda-tandanya adalah banyak perselisihan, perbedaan pendapat, macam-macam di mana-mana. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube mungkin bingung. Ini seperti ini seperti ini. Bingung ya. Jadi perselisihan di mana-mana itu salah satu tanda akhir zaman. Dan Bapak Ibu, saat Nabi hidup sudah ada, mohon maaf, Khawarij. Khawarij itu yang membunuh sahabat Utsman bin Affan ya, Ali bin Abi Thalib. Khawarij. Bagaimana tanda-tanda Khawarij? Ya, mungkin satu saat kalau masih cukup waktunya kita bahas secara lengkap. Khawarij itu merasa benar sendiri ya, menyalah-nyalahkan yang lain, menyesat-nyesatkan saudaranya yang lain, menuduh-nuduh saudaranya yang lain, mengkafir-kafirkan saudara yang lain. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Hati-hati. Kalau kita punya tanda-tanda Khawarij, berarti kita tetap muslim, tetap beriman, tapi kita punya tanda-tanda sifat Khawarij. Tapi kalau seluruh sifat-sifat Khawarij tadi ada dalam diri kita, na'udzubillah min dzalik, berarti itu kita termasuk adalah orang Khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ada tanda 1, 2, kita masih khilaf, itu namanya khilaf. Asalkan masuk belum semua. Di antara tanda-tanda Khawarij tadi itu ya, merasa benar sendiri, yang lain salah, yang lain kafir, yang lain sesat, kemudian menghalalkan darahnya kaum muslimin dengan mudah, menghalalkan darah orang lain. Itulah yang membunuh Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khawarij ini mereka ya,
gampang sekali untuk menghukumi seseorang itu kafir, seseorang itu murtad, cepat sekali, gampang sekali ya. Jadi merasa seperti itu. Dan Bapak Ibu mohon maaf, ternyata khawarij itu apakah orang yang tidak pernah sholat, ataukah orang yang tidak pernah beribadah, ataukah orang yang tidak baca Al-Quran? Ternyata na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah, disebutkan dalam hadis, kalau kau bandingkan ibadahmu dengan khawarij, itu ibadahmu tidak ada artinya apa-apa. Kalau kau bandingkan bacaan Al-Quranmu dengan khawarij, bacaan Al-Quranmu tidak ada artinya apa-apa. Kalau kau bandingkan amalmu dengan khawarij, tidak ada artinya apa-apa. Masya Allah. Artinya apa? Khawarij itu ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa, sholatnya luar biasa, tapi kata Nabi, ia seperti anak panah keluar dari busuknya. Ya, anak panah keluar dari busuknya, melesat dari keimanan seperti anak panah keluar dari busurnya. Itu khawarij. Kenapa demikian? Ternyata tadi itu di antara tanda-tandanya ya, ya, yang akhirnya membunuh Utsman bin Affan karena dicap murtad ya. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah, membunuh sahabat-sahabat Nabi ya, mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Nah, itulah khawarij. Dan di antara khawarij itu tandanya adalah masih muda-muda ya. Alhamdulillah di sini kan sudah senior-senior ya, alhamdulillah. Insya Allah tidak ada khawarijnya. Khawarij zaman dulu itu tidak ada sahabat ya. Cuma ada satu yang disampaikan oleh Nabi, nanti dari orang ini akan muncul khawarij-khawarij yang lain. Waktu saat Nabi membagikan ghanimah, kemudian orang ini berkata, wahai Muhammad, bersikap adillah karena engkau tidak adil. Kaget Nabi Muhammad SAW. Wah, dari sinilah nanti muncul tanda-tanda atau khawarij berikutnya. Itu sampai akhir zaman itu ada khawarij itu ya, sampai akhir zaman. Kita berlindung pada Allah dari yang demikian. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Jadi jaga hati, jaga hati, jaga hati. Jangan merasa suci, nanti pasti masuk surga, yang lain sesat, akhir neraka ya. Padahal orang yang soleh itu, kalau lihat orang yang sepuh itu, Bapak Ibu, itu saya ini tidak ada artinya apa-apa. Bapak Ibu ini Masya Allah luar biasa amalnya. Kalau lihat yang masih muda, saya ini dosanya banyak, ini masih muda, masih dosanya sedikit. Kalau yang lihat yang sudah senior-senior, ya Allah, saya ini belum ada artinya apa-apa. Amalan saya, amal soleh saya, ibadah saya, Bapak Ibu sudah amalannya sudah banyak ya. Jadi jaga hati supaya kita tidak terjerumus ke dalam di antara perbuatan-perbuatan khawarij. Kemudian jaga persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpeganglah pada tali agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Artinya namanya manusia di zaman sahabat aja ada perbedaan. Ya, kalau perbedaan kecil-kecil, khilafiyah apa, tidak usah dibesar-besarkan. Setuju Bapak Ibu? Jamaah. Halo. Ya, biar fresh lagi ya. Jadi kalau ada perbedaan yang kecil-kecil sudah tidak usah dibesar-besarkan, tidak usah menjadikan perpecahan. Ya, karena khawarij ini Bapak Ibu, ya, khawarij modern ini suami istri beda ustadz saja cerai. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Karena saya dulu juga mulai tahun 93 itu saya sudah keliling di berbagai organisasi tahun 93 sampai sekarang. Jadi perbedaan ustadz saja sudah cerai. Karena apa? Beda manhaj dengan saya. Ini beda, sudah beda manhaj. Jadi manhaj itu diletakkan di atas iman. Jadi beda manhaj, dasarnya alasannya seperti itu sudah cerai. Beda manhaj, sudah tidak mengakui saudaranya kaum muslimin. Beda alasannya seperti itu. Beda manhaj saja sudah menyesatkan, mengkafirkan saudaranya. Naudzubillah.
Kemudian yang terakhir, mengendalikan hawa nafsu. Sebelumnya masih banyak, ya. Tapi Bapak Ibu, saya cukupi sampai yang terakhir ini, mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah kesenangan-kesenangan, kecintaan-kecintaan, kecenderungan-kecenderungan yang menyelisihi yang dicintai oleh Allah. Allah cinta amal soleh, ini cinta kedurhakaan atau bilang dalik. Jadi hawa nafsu itu adalah kesenangan-kesenangan yang bertentangan dengan Allah yang diikuti. Aro'aita minat takoda ilahu hawahu afa anta takunu alaihi wakilah. Terangkanlah kepadaku orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, apakah engkau bisa memberi petunjuk kepadanya? Artinya apa? Artinya apa? Hawa nafsu itu bisa sebagai ilah yang diikuti, yang dituhankan, yang disembah. Bagaimana menuhankan hawa nafsu tadi itu? Mengikuti yang disenangi, sementara kesenangan itu dibenci oleh Allah. Mengikuti, menyenangi, mencintai, melaksanakan, sementara yang dilakukan itu, yang dicintai itu bertentangan dengan yang dicintai oleh Allah. Cinta kepada kedurhakaan, cinta pada durhaka kepada orang tua, padahal Allah menyuruh kita berbakti kepada orang tua. Hawa nafsu menurut kita menyuruh kita durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, itu yang diikuti. Artinya berarti itu mengikuti hawa nafsu, ya. Termasuk menuduh saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, ya, itu termasuk hawa nafsu, ya. Senang menuduh, ya, menuduh. Yang terakhir itu yang viral itu, para pejuang-pejuang sana dituduh Syiah. Jadi tidak punya empati, tidak punya hati dengan perjuangan saudara kita yang sedang ditindas di sana, digenosid di sana, ya. Ratusan ribu digenosid di Gaza, di Palestina sejak tahun berapa itu? Itu seperti kita dijajah Belanda, kurang lebih 350 tahun dijajah Belanda, masa kita nggak boleh melawan, ya. Kemudian mereka lebih dahsyat, lebih jahat dari itu, digenosid ratusan ribu oleh Zionis Israel. Kita tidak punya empati, malah menuduh para pejuang sana dengan Syiah, menuduh para pejuang-pejuang sana dengan menyimpang, ya, menuduh orang-orang Palestina, orang-orang Gaza, mereka belum punya ilmu, tidak pantas untuk berjihad, menyuruh mereka keluar dari Palestina, ya, keluar saja dari Palestina. Seandainya kita dulu dijajah oleh Belanda, kita pindah ke luar Indonesia, mungkin sampai saat ini kita tidak pernah merdeka. Mungkin saat ini kita mungkin tidak jadi penduduk Indonesia lagi, sudah pindah ke luar, orang tua kita. Nah, demikianlah Bapak Ibu, mereka di sana butuh dukungan moral, material, tapi dituduh macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Atau cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.